Sudah 11 hari berturut-turut aksi protes di Kuba dan situasi di pulau itu kini benar-benar di luar kendali. Kini orang-orang tak sekedar memukul panci dan wajan di kegelapan. Kita melihat markas Partai Komunis dibakar. Agar jelas, itu bukan sebuah metafora. Para pengunjuk rasa di kota Moron menyerbu kantor Partai Komunis setempat, menarik perabotannya ke jalan dan membakarnya. Pasukan keamanan berada di daerah itu, mereka hanya menyaksikan kejadian itu. Rezim yang sama yang menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada para pengunjuk rasa pada tahun 2021 hanya berdiri diam saat kantornya sendiri dibakar. Pasukan keamanan sangat ingin menghentikan protes ini sebelum menyebar lebih jauh. Sebenarnya, jika bisa membungkam jalanan semalam, mereka pasti sudah melakukannya. Namun, masalah pemerintah kini lebih besar dari sekedar demonstrasi yang tersebar. Kali ini bukan hanya satu lingkungan atau satu kota yang marah. Kemarahan itu ada di mana-mana. Sejak 7 Maret, protes telah meletus hampir secara bersamaan di seluruh negeri. Di Havana, Ciego de Ávila, Matanzas, dan Santiago de Cuba. Semuanya berawal dari kegagalan pembangkit listrik. Pada 4 Maret, kerusakan boiler di pembangkit listrik termal Antonio Guitatas di Matanzas memicu reaksi berantai yang memadamkan listrik di hampir seluruh pulau. Dalam hitungan jam, sekitar 80% Kuba mengalami pemadaman. Itu berarti sekitar 70 juta orang tiba-tiba kehilangan listrik. Seluruh permukiman tenggelam dalam kegelapan. Beberapa daerah terjebak gelap total selama 51 jam tanpa henti. Kuba kini memasuki minggu ketiga berturut-turut tanpa listrik yang stabil. Rumah sakit nyaris tak bertahan, hanya mengandalkan generator cadangan yang bahan bakarnya mulai habis. Di Havana, toko roti kembali ke masa lalu, memanggang roti dengan kayu bakar karena tidak ada lagi gas untuk menyalakan oven mereka. Tapi begini, kerusakan ketel uap itu sebenarnya bukan penyebab krisis ini, itu hanya memperlihatkannya. Penyebab sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya. Ini melibatkan kesepakatan dua diktator yang sudah meninggal seperempat abad yang lalu. Untuk memahami situasi Kuba saat ini, kamu perlu menilik kembali ke Revolusi Kuba 1959. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sekadar mengingatkan untuk menekan tombol subscribe di bawah kalau kamu belum melakukannya. Itu benar-benar sangat berarti bagi kami. Oke, sekarang mari kita mulai. Revolusi melakukan banyak hal yang didukung rakyat Kuba, seperti layanan kesehatan gratis, pendidikan universal, dan reformasi agraria besar. Untuk rakyat miskin pedesaan yang sebelumnya diabaikan rezim dukungan Amerika Serikat, pemerintah baru menciptakan kontrak sosial nyata dengan negara. Secara ekonomi, Kuba merdeka selalu berdiri di atas pondasi rapuh. Pulau ini memproduksi gula, sedikit tembakau, sedikit nikel, hanya itu saja. Dan kemudian tak lama setelah revolusi, keadaan menjadi semakin sulit. Pada tahun 1960, Amerika Serikat memberlakukan embargo perdagangan besar-besaran yang memutus Kuba dari pasar terbesarnya dan mitra dagang terdekatnya. Mendadak, pulau itu harus bertahan tanpa fondasi sistem ekonominya. Kuba membutuhkan penyelamat, pelindung kuat yang bersedia menjaga perekonomiannya tetap berjalan, dan Kuba menemukannya. Uni Soviet langsung turun tangan. Pengaturan ini sederhana tetapi sangat murah hati. Kuba akan bersekutu secara politik dan militer dengan Moskwa, menjadi pos terdepan Uni Soviet di belahan barat, dan mempromosikan gagasan bahwa sosialisme bisa berhasil di Amerika Latin. Sebagai gantinya, Uni Soviet akan mendanai ekonomi Kuba. Mereka membeli gula Kuba dengan harga sangat tinggi, kadang 4 atau 5 kali harga pasar dunia, serta membanjiri pulau itu dengan minyak murah yang sebagian bisa diekspor ulang oleh Havana untuk memperoleh mata uang asing. Menjelang akhir 1980-an, subsidi ini mencapai 4,3 miliar dolar per tahun, sekitar 21% dari produk nasional bruto Kuba. Ini menunjukkan ketergantungan luar biasa. Singkatnya, ekonomi Kuba sangat bergantung pada subsidi Soviet. Namun kemudian pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh. Guncangan yang terjadi di Kuba masih dikenang sebagai masa khusus, dan itu sangat menghancurkan. Antara tahun 1989 dan 1993, PDB Kuba anjlok sekitar sepertiga. Impor dan ekspor turun lebih dari 80%, sementara pengiriman minyak untuk listrik hanya tersisa sedikit dari sebelumnya. Dampaknya pada kehidupan sehari-hari sangat berat. Saat krisis terburuk, rata-rata warga Kuba turun berat badan 9 kg karena kekurangan makanan. Orang-orang makan apa saja yang ditemukan, bahkan yang sebelumnya tak dianggap makanan. Penurunan kalori harian sangat parah, hingga Canadian Medical Association Journal menyebut kondisi mirip kelaparan di beberapa wilayah. Namun, rezim tetap bertahan. Rezim itu bertahan sebagian karena kontrol otoriter yang ketat, tetapi juga melalui beberapa penyesuaian ekonomi yang dilakukan dengan enggan.
Pemerintah melegalkan dolar As-Serikat, membuka beberapa sektor pariwisata, dan mengizinkan usaha kecil swasta beroperasi terbatas. Reformasi ini hanya cukup menstabilkan situasi untuk mencegah kehancuran total, tetapi tidak menyelesaikan masalah utama. Kuba tetap menjadi pulau dengan keterbatasan yang sama. Sumber daya alam sangat minim, tanpa pasokan minyak lokal dan tanpa mitra dagang kuat yang mau subsidi ekonomi. Pada 1998, mantan pasukan terjun payung, Hugo Chavez memenangkan pemilihan presiden Venezuela. Bagi Kuba, ini seperti menemukan Uni Soviet kedua. Chavez adalah pendukung sejati. Bertahun-tahun sebelumnya, pada tahun 1992, ia mencoba menggulingkan pemerintahan Venezuela dalam sebuah kudeta yang gagal dan akhirnya dipenjara. Namun waktu di penjara itu tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, itu justru menguatkan pandangannya terhadap dunia. Ia melewati tahun-tahun itu dengan membaca teori politik, mempelajari gerakan revolusioner, dan membangun visi Amerika Latin yang dipengaruhi cita-cita Fidel Castro, sosok yang pernah ia temui dan kagumi. Castro segera tahu dengan siapa dia berurusan. Chavez bukan politisi biasa yang datang ke Havana. Dia adalah sekutu ideologis jangka panjang yang menguasai salah satu negara paling kaya minyak di dunia. Saat Chavez mengunjungi Kuba tahun 1998, Castro memperlakukannya bak saudara revolusi. Dia menawarkan Chavez tempat tinggal mewah di Havana yang baru direnovasi untuk kunjungan Paus Yohanes Paulus II, lengkap dengan langit-langit berlukis dan marmer Italia. Tak lama kemudian, hubungan mereka jadi lebih dari sekedar demokrasi. Saat perwira Venezuela sempat menggulingkan Chavez pada kudeta tahun 2002, Fidel Castro termasuk pemimpin pertama yang menelpon dan mendesaknya agar tidak menyerah, tetapi berjuang merebut kekuasaan kembali. Kedua negara tahu persis keinginan mereka. Kuba butuh minyak, sedangkan Venezuela membutuhkan keahlian dan tenaga kerja yang tak mereka miliki. Jadi, pada tahun 2000, Hugo Chavez dan Fidel Castro membuat salah satu kesepakatan ekonomi paling aneh di dunia modern. Venezuela mulai mengirimkan sekitar 53.000 barel minyak ke Kuba setiap hari. Seiring waktu, jumlahnya naik menjadi sekitar 90-100.000 barel per hari. Pada puncaknya, sebagian besar dengan harga sangat murah, sehingga Kuba tidak membayar harga pasar global. Sebagai gantinya, Kuba tidak mengirim uang, tapi orang. Dokter Kuba menjangkau lingkungan termiskin di Venezuela lewat program seperti Barrio Adentro, mendirikan klinik di komunitas yang sebelumnya jarang melihat dokter. Pada satu titik, lebih dari 30.000 tenaga medis Kuba bekerja di dalam Venezuela. Kuba juga mengirimkan guru, pelatih olahraga, dan spesialis teknis. Secara diam-diam, Havana mengirim penasihat intelijen yang bekerja dengan pemimpin Venezuela dan membantu membangun sistem keamanan dan pengawasan. Pada awal 2010-an, penopang hidup Venezuela telah menjadi sangat besar. Minyak dan dukungan ekonomi Venezuela menyumbang porsi besar dalam perekonomian Kuba, bahkan pada beberapa tahun menyaingi dan mungkin melebihi tingkat dukungan yang pernah diterima pulau itu dari Uni Soviet. Rezim Kuba terbiasa hidup dari bantuan luar, sehingga tidak pernah benar-benar memperbaiki masalah ekonomi dalam negerinya. Alih-alih merestrukturisasi sistem, memodernisasi infrastruktur, atau mendiversifikasi produksi, Havana hanya mengandalkan siapa saja yang mau menjaga kelangsungan. Awalnya, itu adalah Uni Soviet, lalu Venezuela. Namun kesepakatan itu bergantung pada asumsi rapuh bahwa Venezuela selalu punya uang minyak untuk dibagikan. Begini, pada bulan Maret 2013, Hugo Chavez meninggal karena kanker. Penggantinya yang dipilih, seorang mantan sopir bus dan pengurus serikat pekerja bernama Nicolas Maduro naik ke tampuk kekuasaan. Dan hampir seketika, fondasi ekonomi Venezuela mulai retak. Selama masa Chavez, Venezuela membangun seluruh ekonominya bertumpu pada minyak, mempompa jutaan barel per hari dan menghasilkan banyak uang. Namun, sebagian besar uang itu digunakan untuk program sosial dan patronase politik, bukan untuk merawat ladang minyak, memodernisasi kilang, atau memperkuat perusahaan minyak negara. Selama harga minyak tetap tinggi, sistem itu terus berjalan. Namun pada tahun 2014, harga minyak dunia anjlok dan Venezuela tidak memiliki cadangan. Ekonominya pun runtuh. Inflasi melonjak ke tingkat yang bahkan tidak memiliki nama. Pada titik terburuknya, tingkat inflasi tahunan Venezuela melebihi 1 juta %. Supermarket kosong, rumah sakit kehabisan obat-obatan dasar. Orang Venezuela mulai kehilangan berat badan karena makanan sangat langka dan mahal. Banyak penelitian kemudian memperkirakan bahwa rata-rata orang kehilangan 10 hingga 20 pon selama tahun-tahun terburuk krisis ini. Dan orang-orang mulai pergi, bukan ribuan tapi jutaan.
Lebih dari 8 juta warga Venezuela melarikan diri selama pemerintahan Maduro, menciptakan krisis pengungsian terbesar di sejarah modern belahan bumi barat. Sementara itu, industri yang menjadi penopang Venezuela juga ikut runtuh. Pada awal era Chavez, negara itu memproduksi sekitar 3 juta barel minyak per hari. Pada awal 2020-an, produksi telah turun menjadi jauh di bawah 700.000 barel per hari, penurunan lebih dari 75%. Bertahun-tahun salah kelola, sanksi, dan kurangnya investasi kronis telah menggerogoti sektor ini dari dalam. Insinyur dan teknisi terampil telah meninggalkan negara. Peralatan rusak dan sering tak diperbaiki. Ladang minyak yang dulu menjadi andalan salah satu negara petro terbesar di dunia, kini hanya menghasilkan sedikit dari sebelumnya. Minyak itu memberi kehidupan kedua bagi Kuba, namun kini mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pengiriman ke Kuba pun terus menurun. Pada 2019, Kuba hanya mendapat sekitar 50.000 barel per hari, hampir setengah dari jumlah yang dulu mereka andalkan. Pada pertengahan 2020-an, pengiriman sangat tidak konsisten, hingga pemerintah Kuba membatasi penggunaan listrik karena kekurangan bahan bakar untuk menjalankan pembangkit listrik. Rusia mencoba membantu, tetapi mereka sudah menghabiskan sumber daya yang sangat besar untuk perangnya di Ukraina dan tidak bisa menanggung tagihan energi Kuba juga. Meksiko membantu mengisi sebagian kekurangan dan, pada satu titik, memasok sekitar 44% dari impor minyak Kuba. Namun bahkan dukungan itu pun hanya bisa bertahan sampai batas tertentu. Tiongkok melihat tagihannya dan memutuskan bahwa Kuba tidak layak untuk dibayar. Jadi, untuk pertama kalinya sejak tahun 1959, Kuba mendapati dirinya dalam posisi yang hampir tidak pernah mereka hadapi sebelumnya. Tidak ada lagi negara yang bisa mereka andalkan. Ada satu detail yang sangat membuat saya marah saat membacanya. Sebuah analisis pemerintah AS Serikat yang dibagikan kepada El Nuevo Herald menemukan bahwa antara akhir 2024 dan akhir 2025, Kuba sebenarnya menerima sekitar 70.000 barel minyak per hari dari Venezuela. Rezim tersebut diam-diam menjual kembali sekitar 40.000 barel atau 60% dari jumlah itu ke pembeli Asia demi mendapatkan mata uang asing. Pemerintah Kuba menjual jatah bahan bakar rakyat ke pasar global, sementara warganya tetap hidup dalam kegelapan. Situasinya pun kembali berubah. Pada 3 Januari 2026, pasukan Amerika Serikat menangkap Nicolas Maduro. Hampir seketika, pasokan minyak Venezuela yang selama bertahun-tahun diandalkan Kuba terhenti. Ada hal lain yang terjadi bersamaan yang mungkin sepenting minyak itu sendiri. Selama bertahun-tahun, pemerintah Kuba menegaskan hanya mengirim warga sipil seperti dokter, pelatih, dan pendidik ke Venezuela. Sehari setelah penggerebekan AS Red, surat kabar Partai Komunis Kuba langsung menerbitkan daftar nama dan foto. 32 warga Kuba tewas selama operasi tersebut, dan menurut daftar itu, mereka bukanlah dokter. Mereka termasuk perwira dari Angkatan Bersenjata Revolusioner dan agen dari Kementerian Dalam Negeri. Orang-orang yang kabarnya telah bekerja di dalam keamanan pribadi Maduro dari dalam. Dan itu bukan hal yang sepele. Pemerintah Kuba membangun legitimasinya berdasarkan narasi kedaulatan sebagai pulau kecil yang mengatur urusannya sendiri. Namun, penggerebekan 3 Januari malam itu mengungkap sisi lain dari kenyataan. Karena itu, beberapa minggu kemudian, 29 Januari, Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif 14.380 yang mengizinkan tarif pada negara yang memasok minyak ke Kuba. The New York Times menyebut ini blokade efektif pertama terhadap Kuba sejak krisis rudal Kuba. Meksiko menghentikan pengiriman, Rusia tidak bisa menanggung risiko tarif, Aljazair mundur. Pasokan bahan bakar Kuba hampir habis. Kini Kuba nyaris tak punya pilihan selain berdialog dengan Washington. Pada 13 Maret, Presiden Miguel Díaz-Canel di televisi nasional Kuba mengkonfirmasi bahwa pemerintahnya telah memulai pembicaraan diplomatik dengan Amerika Serikat. Dia menggambarkan diskusi tersebut sebagai diskusi yang penuh rasa hormat dan mengatakan bahwa pembicaraan itu berfokus pada mengidentifikasi masalah antara kedua negara dan mencoba mencari solusi. Havana juga mengumumkan pembebasan 51 tahanan politik sebagai tanda niat baik. Díaz-Canel sangat hati-hati menyampaikan hal ini dan tidak pernah menyebut secara pasti permintaan Washington. Pemerintah Kuba secara resmi membantah bahwa ada pembicaraan tentang perubahan kepemimpinan yang sedang berlangsung. Ada rumor pemerintahan Trump mendorong kesepakatan agar Díaz-Canel mundur. Pejabat Gedung Putih mengatakan kepada wartawan minggu ini bahwa Kuba adalah negara gagal dan kesepakatan dengan Washington akan mudah dibuat. Negosiator dari pihak Amerika adalah Marco Rubio. Keluarga Rubio melarikan diri dari Kuba usai revolusi, dan sepanjang karir politiknya, ia menegaskan rezim Kuba tak layak mendapat jalan keluar mudah. Jika ada orang di Havana yang berharap negosiasi ini berakhir damai dan mudah bagi Díaz-Canel, mereka mungkin salah paham lawannya. Namun ada masalah yang lebih besar.
Negara seperti Venezuela bahkan saat terburuk tetap punya posisi politik, pemilu, dan pemimpin oposisi. Beberapa institusi dapat mengorganisir kemarahan publik menjadi gerakan politik. Kuba tidak memiliki itu. Tidak ada partai oposisi, tidak ada pemilu yang kompetitif, tidak ada jalur hukum yang nyata bagi rakyat untuk menantang pemerintah, dan itu membuat negosiasi menjadi jauh lebih sulit.